Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Sekarang ini video mengenai pasar modal US. Nah, ini bagian kedua. Nah, jadi saya bahwa di video kedua kita akan belajar bagaimana kita mengasuransi saham. Oke, yang pertama adalah Anda belajar mengenai quality ticker kan? Oke, yuk kita mulai belajar hari ini. Baik, kita bisa dulu mengenai konsep asuransi. Katakan kita punya uang, lalu kita membeli properti. Ya, selain tempat tinggal, properti juga sebagai asuransi. Nah, harapan kita ke depan harganya akan terus naik kan gitu ya, betul ya? Harapan kita dong. Problemnya, bisa nggak tiba-tiba kita rugi? Oh, bisa aja. Contoh, misal terjadi kebakaran, ya, terjadi banjir, macam-macam kan? Lalu gimana? Ya gampang, kita tinggal beli asuransi, betul ya? Beres kan? Nah, gimana cara ngitungnya? Very simple, supaya gampang ya. Katakan properti kita supaya gampang aja, 1 miliar, supaya gampangnya kita beli, supaya gampang aja ya. Kemudian, kita mau asuransi. Mau berapa? Anda boleh nggak di bawah 1M? Boleh. Bisa nggak di atasnya? Ya boleh juga, ya kan? Kalau kita di atasnya, maka premi lebih tinggi dong, betul? Kalau di bawahnya jauh, premi lebih rendah. Oke, supaya gampang aja lah. Katakan kita, misalnya ya, kita asuransi ya, supaya gampang ya, 900 juta, kan boleh. Kenapa? Karena harapan kita, kecil kemungkinan kejadian, betul ya? Jadi kita asuransi 100 juta. Oke, preminya, oke, supaya gampang aja, katakan 5 juta. Ini preminya nih, betul ya? Oke. Nah, kalau terjadi apa-apa, ya, kita bisa klaim di 900 juta kan? Loss kita berapa? Yuk kita hitung. Kita loss berapa nih? Kita bangun 1M ya. Ini 1M. Kemudian kalau kita klaim, kan kita terima uang 9 juta kan? Kayak gitu betul ya? Berarti kita rugi 100 juta. Jangan lupa tambah premi. Tambah 5 juta. Jadi ini kita punya loss maksimum 105 juta. Bisa ngerti konsep ini ya? Lalu kalau Anda bagi dengan modal 1M, kita rugi berapa ini? Ya, kita rugi maksimum 10,5% selama setahun. Oke? Ini harapan kita. Nah, dari pengalaman ya, jika Anda punya properti ya di lokasi bagus, ya, lokasi yang premium, setahun itu mungkin bisa naik lebih dari 10%. Ya, bisa dong. Tergantung lokasi, betul ya? Oke, saya harap ya bisa ngerti ya konsep asuransi. Yuk, sekarang kita masuk ke saham nih. Nah, contoh ya. Ini saham, yaitu saham Apple. Oke, saham Apple. Kode Apple APL. Ini contoh gambar saya ambil ya. Harga 1 lembar 123,25. Bagi Anda yang belum ngerti soal kode ticker ya, silakan Anda nonton video saya yang pertama. Karena kita ngomong soal kode ticker. Oke. Nah, umumnya orang gitu beli saham lalu pasang stop loss. Jadi kalau rugi ya rugi, tapi nggak terlalu banyak tuh ya. Jadi orang taunya umumnya stop loss. Oke, catat ya. Kita beli di 123,25 per lembar. Mari kita bahas apa untungnya stop loss dan apa kelemahan stop loss. Untungnya cuma satu. Apa? Gratis, itu aja. Pasang stop loss itu free, nggak usah bayar. Itu bagus, itu aja. Tapi ini jeleknya. Contoh ya, kita punya modal di angka 123,25. Oke, katakan kita setelah beli saham, takut jatuh. Udah, pasang stop loss deh. Katakan kita pasang di angka 120 ya, 0,25. Ya, kita pasang stop loss di sini kan? Kan nggak apa-apa, betul. Kita pasang tuh, udah, that's it. Kita tidur betul ya. Kemudian pasang jalan. Kita tidur di jalan ya. Jalan dan tiba-tiba dia sentuh nih. Dia sentuh, ting. Apa yang terjadi? Ya sudah, kejual di angka 120,25 kan? Berarti kita loss 3 betul ya. Kita loss $3 per lembar ya. Loss 3. Satu lot kali 100, rugi 300. That's it. Kemudian setelah dia sentuh, dia tiba-tiba mentak ke atas dan besok dia menjadi katakan 140. Nah, besok bangun kita pasti muka muram aja betul ya. Pasti begitu tuh. Nah, itulah kelemahan stop loss. Gitu sentuh, jual, dia mental. Nah, ini pakai kesel betul ya. Ya, itu kelemahan stop loss. Mari kita lihat mengenai asuransi. Strategi ini ya dikenal dengan perfect hedging. Anda baca ya? Saya yang merah itu. A stockholder worried about declining stock prices, for instance, can hedge his or her position by buying a put option. Saya ulangin ya. Pemegang saham takut sahamnya jatuh nih. Bisa menghedging. Jadi teman-teman ya, hedging itu adalah mengasuransi. Bisa mengasuransi, dia punya posisi dengan beli yang namanya a put option ya. Jadi ya,
Put option itu adalah bahasa teknis dari asuransi saham. Oke? Yang namanya put option ya. Problemnya, ini tidak ada di semua negara. Indonesia udah pasti nggak ada. Yang saya tahu ada ya. Yang saya tahu ada ya. Pertama Amerika, kedua Eropa, ketiga Australia. Yang lain saya belum tahu. Oke, silahkan cek. Pokoknya kalau dia ada put option, berarti saham itu bisa di asuransi. Oke? Mari kita lihat apa untung ruginya. Ruginya 100 sih, bayar, itu aja. Asuransi kan, ya bayarlah, betul ya. Itu kelemahan asuransi, Anda mesti bayar. Oke, contoh, kembali tadi ya. Saham kita beli di 123,25, oke. Kita beli asuransi. Supaya gampang, kita beli akan di angka $120, betul ya. Ingat ya, asuransi ada waktunya ya. Nanti Anda bisa pilih, apakah mau beli cuma seminggu, you mau sebulan, mau 3 bulan, setahun, itu ada semua. Anda boleh pilih nanti. Oke, ini contoh aja. Katakan ini 1 bulan deh ya, satu bulan. Oke, bayar premi nggak? Ya bayarlah. Misalnya ini hanya contoh. Katakan preminya ada $2. Contoh aja, oke. Lalu kita pasang tidur, betul ya. Malam, ini saham jalan, dan dia sentuh itu. Apa yang terjadi? Nothing happen, oke? Kemudian bahkan dia cemplung ke bawah dikit, ya, ke 119. What happened? Nothing happen, oke? Kemudian besok dia shoot back ke angka 140, bisa nggak? Ya bisa. Tapi saham kita masih ada nggak? Masih ada. Yang stop loss udah nggak ada ya. Tapi kita itu masih ada. Nah, itulah indahnya asuransi, oke? Walaupun dia kena, dia nggak apa-apa. Karena belum expired. Oke? Misalnya nih, contoh ya. Yang kedua, setelah dia ke 140, kita jual. Dan tiba-tiba, dia cemplung ke bawah. Menjadi angka $100. Nah, kalau you nggak asuransi nih, beli di 123 ya, betul ya? Di sini, berarti Anda rugi $23 per lembar. Ke 100, 0 tambah 2. Kamu rugi segini, betul? Betul ya? Tapi kalau you asuransi, jatuh ke 100, kita klaim tetap laku di angka 120. Oke, 120 itu. Jadi kita rugi dikit. Ya rugi, tapi rugi dikit. Kita rugi 3,25 plus premi $2. Jadi kita loss maksimum 5,25. Nah, itu cara ngitung asuransi. Ya, secara teori ya. Oke, sekarang yuk. Mari kita praktekkan. Kembali ke gambar Apple. Lihat ya. Ini gambar Apple. Kita mau asuransi, namanya put option. Di mana tuh Pak menunya itu? Kelihatan nggak tuh? Option tuh. Oke. Sekarang ya, kita akan praktek ya. Kita akan praktek nih. Yuk, saya akan praktek. Saya akan buka ke Yahoo. Anda lihat angka-angkanya semua nih. Oke. Saat ini teman-teman ya, sekarang di Jakarta, ini tanggal 25 Februari 2021. Anda lihat, jam 11.25 malam. Jadi pasar mereka buka nih. Oke, Anda lihat. Saya refresh ini ya, saya refresh. Kita mau tahu berapa angkanya sekarang, Apple nih. Oke, itu angka Apple saat ini di angka 123,71. Kita cari menu namanya put option. Lihat sini, put option. Saya klik ini ya. Oke, klik put option. Nah, kita bisa pilih. Kita mau asuransi berapa lama? Boleh pilih nih. Oke. Supaya gampang ya, saya pilih ini ya, straddle ya, supaya gampang nih. Pilih straddle nih, supaya gampang. Supaya kelihatan tuh. Oke, nanti Anda lihat ya. Lihat nggak di kiri nih. Anda bisa pilih. Anda mau asuransi berapa lama? Lihat nih. Ingat ya, hari ini tanggal 25 Februari ya. Anda mau Maret tanggal 5 boleh, seminggu. Oke, Anda bisa pilih nih. Anda boleh pilih, mau kapan nih, expirednya, asuransi. Apakah Anda mau April, ya, bisa pilih. Supaya gampang, setahun deh ya. Setahun, berarti kita di 2022. Oke, paling dekat itu ada di Januari 21. Tanggal 21, 22. Ya hampir setahun lah. Ya, jadi ya, kita punya asuransi, kita pilih, expired tanggal 21 Januari 2022. Jadi hampir setahun. Oke, kita perhatikan bagian sini yang namanya put option. Dan lihat angka tengah ini ya, strike ya. Cari angka ini yang dekat dengan harga saham kita. Tapi modal kita 12371. Cari dia yang paling dekat. Terus ya. Terus saja. Oke, itu dia. Yang paling dekat ada di berapa? Di angka di 122,5. Nah, preminya yaitu 16,15 preminya itu. Oke ya. Jadi ini ya yang terjadi ya. Oke, yuk saya tulisin di sini.
kita punya modal saham tadi beli ya di angka 123,71 ya. Kita beli put option asuransi di angka 122,5. Oke. Kita punya premi 16,15. Ini berlaku ya sampai 21 Januari tahun 22. Oke. Jadi waktu kita panjang banget betul ya. Oke. Let's see what happen. Selama sejarah jalan ya. Ini setahun ya. Ting-tong ya. Katakan setahun kemudian ya, dia should naik, betul? Katakan menjadi 200. Ya bisa aja kan? Karena setahun kan lama nih. Untung berapa nih? Ya hitung aja. Untung berapa nih? Maka untung 200 modal di potong 123,71 ya. Untung 200. Potong asuransi kan, potong 16,15. Anda untung 60,14 dibagi modal aja. 123,71 kali Anda pesan. Berarti Anda untung, kalau di kedua ya, Anda untung 48,6%. That's it, ya. Kedua, what happened? Apabila ternyata saham jatuh. Ini saham ya, ternyata bukan naik, jatuh, cemplung, ya. Cemplung ke angka sepegang 50 deh. Going crazy ya, jatuh ke 50 nih. Ya, saham jatuh ke 50. Kalau you nggak asuransi nih, 123,71, kalau nggak asuransi ya, potong 50. Berarti Anda rugi 73, ya. Dibagi 123,71, Anda rugi 59%. Nah, sakit hati kan? Itu kalau nggak punya asuransi. Untuk asuransi. Karena asuransi, rugi berapa? Yuk kita hitung. Modal 123,71. Jatuh kan? Nggak apa-apa. Kita klaim dan saham kita dibayar di angka 122,5 ya. Potong 122,5. Salah. 123,71 itu modal, laku di 122,5. Berarti saham rugi 1,21 saja. Tetapi jangan lupa preminya, tambah premi 16,15. Itulah Anda punya total loss. Maksimum, nggak bisa lebih. Bagi modal 123,71 kali 6%. Anda loss maksimum hanya 14%. Setahun. Garanti. Asing nggak itu? Dan teman-teman, ini ya, saya belum asumsi ya. Masih dapat itu ya. Dapat dividen ya. Ingat, Anda beli saham, kan pegang setahun dong. Di Amerika, setiap 3 bulan, kan dapat dividen. Oke? Berarti Anda dapat dividen ya. Berarti kita punya premi, berkurang nggak? Ya berkurang lah. Bisa ngerti? Ya, ini dividennya. Kalau di Apple ya. Kalau saya ke depan nih, ya, karena ke bagian summary, berapa sih preminya? Yang kita dapat, kita punya dividen kan? Kan dapat dividen dong. Lihat nggak nih, dividen nih. 1 lembar dapat 82 sen. Ingat, kita pegang setahun, maka dapat pakai kan? Jadi kalau Anda ngitung nih ya, hitung lagi nih, kan dapat lagi dong. Sehingga itu premi, itu akan mengurangi premi kita. Oke, jadi inilah konsep asuransi. Jadi ya, kalau Anda main saham di Amerika, Anda bisa asuransi. Ya, bisa loss, tapi segitu maksimum, about 10%, betul ya? No big deal. Jadi terima kasih teman-teman, inilah caranya kita beli asuransi. Nanti part 3 adalah apa? Praktek. Saya akan praktekin ya. Gimana kita beli saham di Amerika dan kita beli asuransi. Oke, thank you semuanya.